Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Stesa, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang poster sekaligus aplikasi sistem paket dengan mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, dan juga judul yang telah ditentukan oleh kelompok 5, yaitu identifikasi masalah jaringan LAN dengan metode forward chaining. Di poster yang kedua ini terdapat identifikasi jaringan LAN menggunakan metode forward chaining. Pertama yaitu premis. Premis memiliki 17 data. Data yang pertama disimbolkan dengan X1, yaitu jaringan tidak connect, X2 jaringan lambat, X3 lampu indikator switch mati, X4 kabel terpasang tidak baik, X5 lampu indikator LAN card mati, X6 IP address static, X7 terdapat nama sama, X8 kesalahan setting mikrotik, X9 kesalahan setting DHCP, X10 jaringan lambat satu posisi saja, X11 lalu lintas padat, X12 tidak bisa buka file dalam jaringan, X13 printer tidak bisa cetak, X14 tombol power printer mati, X15 printer tidak terhubung dengan benar, X16 nama printer tidak ada dalam jaringan, X17 lampu indikator workstation mati. Berikut juga ada beberapa fakta. Kita di sini memiliki 3 fakta. Fakta yang pertama itu jaringan tidak connect, lampu indikator switch mati, lampu indikator workstation rusak. Ada juga subgoal memiliki 15 data. Data yang pertama dinamakan Y1. Y1 sama dengan switch rusak, Y2 kabel longgar, putus atau salah, Y3 kabel LAN card pada PC rusak, Y4 IP address config, Y5 duplicate name exit on the network, Y6 limited or no connectivity, Y7 tidak ada kerusakan, Y8 kabel LAN card pada PC rusak, Y9 konfigurasi jaringan salah, Y10 bandwidth tidak memadai, Y11 file sharing belum aktif, Y12 printer belum dinyalakan, Y13 printer belum dihubungkan ke server, Y14 printer belum diinstal di server, Y15 setting printer di komputer salah. Rule. Kita memiliki 18 aturan, yaitu aturan yang pertama, jika X1 dan X3 dan X17 maka menghasilkan Y1. Rule yang kedua, jika X1 dan X3 maka menghasilkan Y2. Rule yang ketiga, jika X1 dan X4 maka menghasilkan Y2. Rule yang keempat, jika X1 dan X5 maka menghasilkan Y3. Rule yang kelima, jika X1 dan X6 maka menghasilkan Y4. Rule yang keenam, jika X1 dan X7 maka menghasilkan Y5. Rule yang ketujuh, jika X1 dan X8 maka menghasilkan Y6. Rule yang ke-8, jika X1 dan X9 maka menghasilkan Y6. Rule yang ke-9, jika X1 akan menghasilkan Y7. Rule yang ke-10, jika X2 dan X10 dan X11 maka menghasilkan Y10. Rule yang ke-11, jika X2 dan X10 maka menghasilkan Y9. Rule yang ke-12, jika X2 maka menghasilkan Y8. Rule yang ke-13, jika X12 maka menghasilkan Y11. Rule yang ke-14, jika X13 dan X14 maka menghasilkan Y12. Rule yang ke-15, jika X13 dan X15 maka menghasilkan Y13. Rule yang ke-16, jika X13 dan Y14 maka menghasilkan Y14. Rule yang ke-17, jika X13 dan X16 maka menghasilkan Y15. Rule yang ke-18, jika X13 maka menghasilkan Y14. Dari beberapa fakta kita memiliki 3 fakta. Dari 3 fakta tersebut terdapat di rule pertama, karena bertemunya ketiga fakta itu maka akan menghasilkan fakta baru, yaitu Y1, switch rusak. Kita langsung ke poster yang berikutnya. Di poster yang ketiga terdapat flowchart dari aplikasi masalah jaringan itu sendiri. Dimulai dari mulai. Setelah mulai kita langsung ke kehadiran, kita langsung ke login mahasiswa. Ketika login sukses akan langsung ke info group, tapi apabila di cancel akan kembali ke mulai. Dari info group, apabila kita klik masuk akan langsung ke input data mahasiswa. Di input data mahasiswa terdapat save, hapus, dan edit.
Ketika klik save bisa langsung ke mulai tes, ketika klik edit bisa langsung ke mulai tes, ketika klik hapus bisa langsung logout. Setelah klik mulai tes, kita langsung dialihkan ke deteksi gejala. Ketika deteksi gejala berhasil akan langsung menampilkan permasalahan. Tapi apabila deteksi gejala belum mencapai tahap akhir, akan kembali ke deteksi gejala. Setelah tadi teman-teman sudah mendengar sedikit penjelasan tentang poster dari identifikasi masalah jaringan LAN, kita di sini langsung dihadapkan dengan aplikasi sistemnya sendiri. Kita langsung fungsinya aja. Masukkan username itu tugas akhir, password F7F, ya. Setelah klik login, user akan otomatis langsung dialihkan ke from info, di mana from info terdapat judul dari aplikasi tersebut dan juga grup dan 8 anggota dari kelompok 5. Judul tersebut yaitu identifikasi masalah jaringan LAN menggunakan fault chaining, dan juga di grup 5 terdapat 8 anggota dengan masing-masing tugas dan juga foto. Pertama yaitu Eka Septian sebagai leader, Microstesa sebagai programmer machine learning engineer, Diana Saptera sebagai UX designer, Bintang Stefani sebagai video editor, Maulana Malik sebagai copyright, Citra Siswari sebagai copyright, Eka Rizky sebagai pencari referensi, Alda Rivaldi sebagai pencari referensi. Setelah itu user bisa langsung klik masuk. Setelah klik masuk akan langsung dialihkan ke form pengisian data. Tapi sebelumnya apabila user bingung dengan penggunaan aplikasi, user bisa mengklik tips yang ada di sebelah kiri atas. Setelah klik tips akan langsung dialihkan ke form cara penggunaan aplikasi, di mana terdapat 3 penjelasan di dalam form tersebut, yaitu 1. User harus mengisi data yang telah diminta terlebih dahulu. Setelah user telah selesai melakukan pengisian data, user dapat langsung melakukan tombol mulai tes. 3. Di dalam tes, user hanya perlu menekan tidak atau ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang diinginkan user. Kita langsung melakukan pengisian data. Setelah user telah selesai melakukan pengisian data, user bisa langsung klik mulai tes. Tapi apabila user melakukan kesalahan dalam pengisian data, bisa klik edit atau hapus. Jaringan tidak connect, apabila klik ya, jaringan tidak connect ini di poster sebagai X1. Apabila klik ya, akan langsung dialihkan ke lampu indikator switch mati. Setelah klik ya, akan langsung dialihkan lagi ke lampu indikator workstation mati. Apabila klik ya lagi, switch rusak. Ini sesuai dengan beberapa fakta, 3 fakta tersebut yang tadi dijelaskan di poster. Jaringan lambat, apabila klik ya akan ke jaringan lambat satu PC saja. Apabila klik tidak, akan langsung ke penyelesaian masalah, yaitu kabel LAN card pada PC rusak. Apabila tidak akan langsung dialihkan karena tidak bisa dipakai jaringan. Apabila klik ya akan langsung ke penyelesaian masalah, yaitu file sharing belum aktif. Tidak pada kerusakan karena tidak ada di row tadi, tidak ada yang dipilih ya. Kalau pasang tidak baik, kita klik ya, mendapatkan jawaban yaitu kabel longgar, putus atau salah. Duplicate and exit on the network. Di address static
IP address config ya. Aplikasi switch tidak, digunakan tidak, dan tidak nanti ya, langsung dialihkan ke kabel atau wildcard pada PC rusak. Ya, limited for on connectivity. Saran settingnya itu ya, limited for on connectivity. Ya, printer belum dinyalakan. Bandwidth tidak memadai. Saya rasa cukup ya penggunaan dari aplikasi kelompok 5 yang telah didemokan dari kelompok 5. Langsung klik selesai. Kita akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi. Aplikasi ini berbasis Java NetBeans yang dikaitkan dengan Exam. Exam ini adalah penyimpanan data dari aplikasi yang telah kita buat. Jadi setiap penginputan yang dilakukan dari aplikasi akan disimpan di database yaitu Exam. Database tersebut dinamakan sebagai tugas SBP. Nah, di tugas SBP itu terdapat 4 data, yaitu terdapat data login, data user, data subgoal, dan juga data premise yang nanti di per masing-masing from akan dipanggil untuk mengaktifkan fungsi dari database. Jika memanggil login, kita sudah membuat username dan password. Ini sebagai syarat akses. Dan juga kita memanggil tugas SPP dan juga data user. Saya kira cukup sih penjelasan dari kelompok 5 terkait poster dan juga aplikasi identifikasi masalah pada jaringan LAN. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau juga ada kata yang mungkin sulit untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.